Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Hari ini Bulia saya ingin melakukan observasi kelas di kelas Bulia ya. Kelas 5A ya. 5A. Kalau boleh tahu berapa jumlah siswanya? 37. Untuk observasi hari ini mata pelajaran apa yang akan Ibu Lia ajarkan? Bahasa Indonesia dan IPS. Oh, jadi tematik ya, bahasa Iya, Indonesia dan IPS. Lalu dalam pembelajaran ini tujuan pembelajarannya apa yang ingin dicapai? Untuk bahasa Indonesianya yang ingin dicapai itu siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri teks non-fiksi. Ya. Untuk pembelajaran IPS-nya siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi ada keterkaitan antara non-fiksi dengan jenis usaha yang ada di masyarakat. Baik. Lalu dalam pembelajaran kali ini area pengembangan yang hendak dicapainya itu apa saja? Yang pertama itu mengembangkan kemampuan siswa dalam menulis peta pikiran. Terus juga yang keduanya mengembangkan kemampuan siswa untuk memanfaatkan teknologi. Di sini saya menggunakan Canva, aplikasi Canva untuk membuat PPT. Baik. Jadi itu area pengembangannya. Lalu untuk mencapai tujuan dan area pengembangan yang hendak dicapainya ini, strategi apa saja yang sudah Bulia siapkan untuk pembelajaran kali ini? Yang pertama itu strateginya saya pasti menyiapkan RPP, Ya. kemudian menyiapkan media pembelajaran yang kreatif. Lalu saya memberikan penilaian sebelumnya untuk digunakan sebagai acuan pembagian kelompok. Jadi di kelas saya itu dikelompokkan siswa-siswanya berdasarkan kemampuan dari siswa-siswa tersebut. Baik. Lalu ada lagi? Lalu melakukan supervisi observasi selama proses pembelajarannya berlangsung. Baik, jadi sudah cukup persiapannya sudah sangat matang untuk melakukan observasi kali ini. Semoga lancar mengalir dari kelas. Nanti saya mohon izin untuk melakukan penilaian selama Bulia mengajar. Boleh. Terima kasih atas waktunya. Mari kita ke kelas. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 hadir semua? Hadir. Kelompok 2? Hadir. Oh, hadir. Kelompok 3? Hadir semua? Kelompok 4? Hadir. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bulia absen dulu dan seperti biasa kalian utarakan perasaan kalian hari ini ya. Apakah sedih, ada yang senang, ada yang lagi galau, ada yang masih ngantuk, masih ada yang gagal move on. Apa? Perasaan kamu hari ini? Ceria. Anggita. Ani. Fadil. Bagir. Isyam. Biasa aja. Rabir. Oh, untuk ikut Isyam. Bastomi. Christian. Ya. Kelompok 2. Asyifa. Ceria. Mega. Hah? Oh, Mega dari kemarin gede terus nih. Apa ya? Salwa. Nah, April. Nah, Aldi. Milva. Nah, Dava. Adi sakit ya? Heru. Senang, alhamdulillah semuanya pada senang. Oke,
jenis usaha yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, sebelumnya minggu lalu kalian sudah belajar tentang beragam apa aja yang ada di Indonesia. Pakaian adat, apa lagi? Rumah, apa lagi? Tarian, apa? Daerah itu apa? Ada juga ya macam-macamnya ya. Nah, sekarang Bulia mau satu orang bacain teks jenis usaha masyarakat Indonesia, tapi dipilihnya acak. Dulunya perhatiin Bulia ya, perhatiin Bulia. Perhatiin Bulia. Kalau Bulia pegang kepala, kalian pegang kepala. Coba pegang kepala, pegang hidung, pegang telinga, pegang kepala. Kalian harus perhatikan perintah Bulia ya. Ya, perhatiin perintah Bulia. Udah siap? Yang salah dia yang baca, oke? Jadi harus perhatiin Bulia, oke? Pegang kepala, pegang telinga. Dapat baca dapat. Teks non fiksi. Nah, di sini kalian bisa jabarin nih ciri-cirinya ada apa aja. Boleh menggunakan Canva, boleh juga menggunakan buku seperti biasa. Ini tugasnya untuk individu. Tapi kalau satu semuanya mau Canva. Biar semangat ya. Banana dance.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi saya udah menyempatkan diri ya melakukan observasi kelas di kelas Bulia, tadi di kelas 5A ya. Sekarang kita sudah sampai di tahap pasca observasi kelas. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa refleksi terhadap tadi proses pembelajaran yang sudah Bulia lakukan dari tahap awal sampai di tahap akhir. Menurut saya semuanya sudah berjalan sesuai dengan apa yang ada di RPP. Namun mungkin karena satu dan lain hal yang tadinya harusnya kita pakai fokus, tapi karena kita ada sedikit musibah, jadi dirubah menggunakan media yang lain, berupa media gambar ya gitu. Tapi bagus, Bulia punya rencana lain. Apabila rencana A tidak berhasil, Bulia langsung menindaklanjutin gimana nih, kita mau pakai ini rencana A, tapi ternyata rencana A ini tidak mendukung. Bulia langsung antisipasi menggunakan media pembelajaran yang lain ya. Itu sangat saya apresiasi sekali. Jadi tidak terhambat gitu, walaupun ada kekurangan di mana langsung kita bisa antisipasi. Jadi suatu kekurangan yang ada di kelas atau di sekolah bukan jadi suatu hambatan untuk kita mengajar lebih maksimal. Lalu ada juga tadi memang sih sudah memunculkan semua ya PSE-nya, sosial emosionalnya tadi di tahap awal. Bulia sudah menanyakan kabar. Lalu terus pengkondisian kelasnya juga sudah baik, pengelompokan anak-anak berdasarkan kemampuan ya tadi ya. Jadi anak-anak ini bekerja sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Lalu juga tadi menggunakan teknik penilaiannya juga berbeda ya Bu ya. Jadi menggunakan apa saja Bu tadi penilaiannya? Yang berbasis teknologi ya, Canva, dengan yang membuat gambar-gambar. Namun ini ada sedikit evaluasi saja dari saya. Jadi di RPP-nya itu belum ada profil pelajar Pancasila yang ingin Bulia tampilkan di situ ya. Jadi tidak ada nih arah ke profil pelajar Pancasila itu anak ini lebih kemana, apakah lebih bertanggung jawab, kedisiplinan, itu belum ada di situ. Tapi untuk sejauh ini PSE-nya sudah dimunculkan. Nah, kalau menurut Bulia sendiri, apakah tujuan yang sudah Bulia terapkan di awal itu sudah tercapai atau belum? Menurut Bulia ini tujuannya sudah tercapai belum sih dalam pembelajaran yang tadi kita lakukan, yang tadi Bulia lakukan itu? Sudah. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan Bulia bahwa Bulia ini beranggapan berhasil pembelajaran kita kali ini? Jadi anak-anak tadi sudah memahami, sudah bisa mengidentifikasi ciri-ciri teks non fiksi tadi, dan sudah memahami juga jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Jadi sudah tercapai gitu ya, anak sudah paham Ya, insya Allah. dan sudah bisa melakukan pengidentifikasian jenis-jenis usaha yang ada di sini. Terus menurut Bulia ada yang kurang tidak sih? Apa sih tadi yang ada kendala apa gitu selama pembelajaran tadi yang sangat Bulia saya belum bisa atasi nih, kendala ini tuh apa gitu? Kendalanya paling kalau anak kesulitan ya dari kelompok 4 dan 3 kan memang agak susah ya. Jadi saya belum tahu nih cara mengatasi kelompok 3 dan 4 itu gimana kalau mereka kesulitannya bareng gitu. Sedangkan kan saya sendiri di kelas. Jadi sulit mengkoordinasikan si siswa yang kurang ini ya. Gitu. Tapi selama ini kayaknya emang sudah lama ya untuk kelompok ini ya. Kalau ini Bulia sudah rasakan baru kali ini atau dari pembelajaran sebelumnya juga udah Bulia rasakan sebenarnya? Sebenarnya udah dirasakan dari pembelajaran sebelumnya. Lalu usaha apa yang sudah Bulia lakukan untuk mengatasi masalah itu? Paling dikasih soalnya yang lebih mudah, kelompok 3 dan 4 itu aja. Untuk kan soalnya lebih mudah. Apakah itu menurunkan dengan cara menurunkan indikator atau menurunkan bentuk soalnya apa gimana? Ya, bentuk soalnya. Contohnya gimana?
Kalau di matematika kan kalau soal cerita kan mereka pasti kesulitan. Jadi kelompok 3 dan 4 itu paling kalau saya kasih yang lain, kelompok lain saya kasih tiga soal cerita. Kalau mereka paling satu, selebihnya bukan soal cerita. Oh, jadi bentuk soalnya. Jadi mereka ini dia kurang paham nih bentuk soal seperti ini, maka kuliah siasati dengan menggunakan bentuk soal yang mudah dia pahami. Itu cukup berhasil. Lumayan. Ada lagi cara yang udah Bulia lakukan, apa melibatkan siswa mungkin gitu, apa sudah pernah dilakukan sebelumnya? Paling kalau diskusi juga ya kelompok 3 dan 4 ini memang kurang aktif. Pernah sih sesi diskusi, mereka presentasi gitu ya per kelompok. Tapi memang kelompok 3 dan 4 ini masih agak kurang dibanding kelompok 1 dan 2. Jadi kompleks sekali ya, Iya. kelompok 3 dan 4 ini. Jadi tidak hanya dalam kognitif tapi di yang lainnya juga sulit. Jadi tindakannya baru sampai itu kan untuk matematika. Iya. Kalau untuk yang lain apa ada harus ngapain lagi ya gitu, Bulia sudah coba apa lagi? Ya itu tadi kalau untuk pelajaran lain kayak PKN, IPS itu diskusi pernah coba, tapi ternyata belum mendongkrak kemauan dia gitu. Biar rasa penasaran sama pelajaran tuh belum. Jadi mereka kayak pasif aja gitu. Padahal mereka yang presentasi nih, memperkenalkan tokoh gitu ya. Tapi mereka yang cuma ngebaca aja gitu. Gitu. Mungkin Bulia dari itu kan maksudnya belum terlalu spesifik gitu ya melakukan suatu tindakannya gitu. Yang paling mau Bulia coba nanti ke depannya itu mau seperti apa? Kira-kira nih cara ini kurang efektif, yang ini kurang efektif. Kira-kira Bulia punya ide lain nggak? Belum kepikiran untuk menambah masalah. Kenapa sih suatu kira-kira yang belum, yang masih agak sulit? 21. Kan yang kelompok 3 ini dia isinya 10, yang kelompok 4 isinya 11. Lumayan banyak ya Bu. Jadi dalam satu kelas itu hampir setengahnya berarti. Iya. Wow, sulit ya, jadi hampir setengahnya mengalami kesulitan walaupun sudah dikelompokkan berdasarkan kemampuan, ternyata masih sulit untuk dikoordinir. Kalau misalnya melibatkan siswa lain, misalnya dengan tutor sebaya gitu, apa udah pernah dicoba atau belum pernah dicoba pakai tutor sebaya gitu. Kalau menurut Bulia, yang bisa dijadikan tutor sebaya berapa orang? Misalnya nih Bulia mau nyoba Dari kelompok 3 dan 4 itu dari kelompok yang lain, dari semua siswa. Ya mungkin 20-an. 20 orang yang bisa dijadikan tutor gitu. Berarti seorang udah satu dong itu, jadi teman buat belajar seorang ini. Mungkin yang bisa itu ngambil dari kelompok 1 dan 2. Jadi ngambil dari kelompok 1 dan 2 untuk dijadikan tutor semua. Bisa dicoba gitu ya menurut Bulia gitu. Selain itu kira-kira gimana, apakah dalam bentuk mengajar Bulia udah apa aja yang udah Ibu lakuin selain mengubah soal, selain diskusi, apakah strateginya udah pernah dirubah, apakah modelnya, apakah metodenya, atau mungkin gaya belajarnya pakai media-media yang lain gitu, udah pernah dicoba belum? Udah sih pakai Udah. video. Oh ya paling kalau pakai video seru nontonnya doang. Seru. Tapi pas ditanya ya balik lagi dia nggak tahu. Oh, jadi udah dicoba beberapa tapi tetap tidak menimbulkan. Tapi sih ada di beberapa orang di kelompok 3 dan 4 itu memang yang kelihatan udah agak ada kenaikan lah dari kognitifnya ya. Ya tapi kebanyakan ya gitu. Karena yang bisa cuman kelompok 3 kan ada 10 orang nih. Yang bisa cuman 4 orang. Yang 6 orang kan belum bisa tuh. Jadi yang 4 orang ini saya perhatiin jadi ikut-ikut diem gitu, jadi ikut pasif. Ini kan kelompok ini sebenarnya permanen apa enggak sih? Enggak, kadang saya tuker ya beberapa orang dari kelompok 2 ke kelompok 3 biar ada yang bantu, tapi tetap aja yang aktif
ya emang anaknya itu aja gitu. Kalau misalnya faktor pendukung dari luar sekolah udah pernah diberitahu belum tentang kondisi anak? Udah pernah dipanggil Orang tuanya udah pernah. Lalu respon orang tuanya seperti apa lingkungan rumahnya? bilangnya sih katanya mau iya bu nanti di lesin gitu, tapi ya kurang tahu juga ya. Sempat saya tawarin kalau mau belajar tambahan gitu di sekolah, tapi anaknya ada alasan lah ya, jadi nggak mau. Iya. Kompleks banget ya, sulit gitu. Apalagi udah kelas 5. Kelas 5. Kita lagi mau kelas 5 benar-benar harus dibekali nanti sampai di kelas 6 jangan sampai keteter gitu kan anaknya gitu. Tapi kan ini berarti udah berapa lama bulan? Setahun ya? Setahun. Dari awal tahun sampai sekarang ini ada perubahan nggak? Ada perubahan, ada perubahan. Terutama yang di kelompok 4 itu, yang di kelompok 4 itu kan tadinya ada yang bacanya belum lancar juga, Ya. tapi sekarang udah bisa baca lancar. Udah. Oh itu ada yang belum bisa baca bu? Ada pas masuk kelas 5. Masuk kelas itu belum bisa baca. Udah bisa tapi harus Belum dieja. Udah. Tapi orang udah bisa baca. Sekarang udah lancar. Udah lancar. Lancar. Satu orang. Satu orang. Cewek, Cowok. cowok. Wah. Luar biasa banget berarti ya. Itu mah bener-bener mulai dari awal banget Iya, tuh dari itu. awal. Mulai dari awal. Kalau misalnya dengan guru yang lain, guru mungkin udah pernah konsultasi atau gimana sih mau diskusi gitu. Ada forum diskusi khusus nggak sih? Belum. Gimana ya? Nanti bisa kita jadwalkan. Iya. Lalu kalau misalnya udah di situ rencana tindak lanjutnya mau seperti apa gitu? Apakah kita nanti menurut pribadi kita mau gimana lagi nih ke depannya nih biar proses pembelajaran, biar kita belajar lebih enak, biar kita lebih paham kondisi siswa dan di kuliah itu kuliah mau seperti apa tindak lanjutnya? Ya mungkin bisa coaching sama Bu Ina nanti ke depannya biar saya juga bisa banyak belajar. Oke, nanti berarti kita praktek coaching ya, udah melakukan coaching. Topik yang ingin Bu Lia angkat nanti ketika coaching apa kira-kira? Strategi pembelajaran. Strategi pembelajarannya. Jadi pengen tahu nih strategi apa untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Apa nih kita bisa melakukan coachingnya apa nanti? Kira-kira berapa lama lagi? Bulan apa? Mungkin di awal semester 1. Awal semester ya, nanti kita rencanakan nanti untuk melakukan rencana tindak lanjut ini biar moga-moga aja dengan coaching nanti ketika awal tahun ajaran kita benar-benar udah memiliki strategi yang mencolok dan juga udah bisa lebih mengatasi anak kita seperti apa nanti. Iya betul. Kita juga belum tahu kan nanti kita kebayang aja kelas Iya. berapa. Mau di kelas 5 lagi ya kita udah punya pegangan lah ya, dan kalau sudah beda kelas pasti beda lagi kondisinya, beda siswa, beda orang tua. Jadi itu aja. Jadi untuk pembelajarannya sih semuanya sudah muncul, PSE-nya, apa namanya tadi pengembangan siswa, terus evaluasinya juga sudah melakukan pendiferensiasi. Cuma ya tadi mungkin nanti lebih apa ya medianya nanti bisa kita pelajari lagi lebih lanjut bagaimana membuat media yang lebih menarik lagi, strategi apa. Nanti juga kita belajar pakai IKM kan ya, mau nggak mau kan kita tahun depan harus sudah pakai IKM walaupun kita belum harus mengimplementasikannya, tapi setidaknya kita coba sedikit untuk mengaplikasikan IKM ini. Itu aja, terima kasih untuk waktunya, semoga membantu dan mulia nanti kedepannya lebih baik lagi, kita semua bisa lebih baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.